saya runtut, jadi saya betul-betul sistematis kalau saya bicara. Saya masuk kepada pelaporan Novi ya. Kalau pelaporan Novi itu udah jelas ya. Saya katakan jangan ada kata-kata bahwa itu pertanyaan, nggak ada ya. Pertanyaan kenapa nggak nanya langsung? Yang sialnya lagi, yang dipertanyakan tuh objeknya itu objek yang sangat betul-betul membuat harga diri Novi itu tercemar. Ya. Kalau nanya kok apakah ini dari hasil jadi pelacur, mohon maaf nih ya, ini kan nggak pantas, nggak layak, kita budaya timur loh, Indonesia loh. Apakah ini hasil dari narkoba? Apa-apaan pertanyaan kayak gini? Nah, yang lebih ironis yang kena kepada substansinya dipublikasikan melalui media. Ini yang kena substansinya. Akhirnya kena penerapan daripada undang-undang ITE itu. Kenapa dipublikasikan pada media, dipublikasikan, media masuklah tanggapan netizen. Netizen memberikan komentar yang macam-macam. Yang lebih parah lagi, keluarga daripada Novi. Apa benar nih Novi seperti ini? Yang paling ironisnya lagi anaknya. Anaknya kan punya teman juga. Apa nggak punya berpikir seperti itu gitu loh. Merusak daripada harkat daripada Novi di depan anak-anaknya, di depan daripada yayasannya, di depan orang tuanya, koleganya, dan lain sebagainya. Dengan pertanyaan yang bermacam-macam. Kan isi kepala manusia kan nggak sama semua. Ada yang menganggap itu, oh benar. Ada yang menganggap itu, masa sih? Tapi kan sudah nggak pantas. Makanya sudah masuk di sana, sudah dianalisa, dan ditambahkan lagi pada saat pelaporan kepada Komnas Perempuan. Ada lagi penerapan Komnas Perempuan itu menyatakan itu bahwa itu sudah tidak benar. Ya. Sudah memojokkan seseorang. Ditambah lagi ya, menjustifikasi tentang masalah status profesi daripada pramugari. Ini ditolak lagi. Jadi banyak akumulasi daripada bahasa yang disampaikan yang bersangkutan yang sudah memporak-porandakan sistem daripada hukum Indonesia. Saya kadang nggak mau terpancing aja. Saya juga dibilang kok bahwa jenderal bicara hukum tapi nggak ngerti hukum, nggak sekolah hukum. Lah kan ini kan bego banget nih. Lah saya dari mulai letnan 2 sampai jenderal itu kan namanya di kepolisian itu kan urusannya kan hukum. Apalagi di reserse mencermati hukum. Dia belum lahir, saya sudah bicara hukum. Ini balik-balik dunia persilatan. Dan latar belakang saya juga sarjana hukum juga. Kemudian ada lagi jenderal sampah lah, pemerintahan sampah lah. Saya sudah nggak ngerti gitu loh. Saya udahlah pikir kesehatanmu aja lah gitu loh. Kamu sudah di kursi roda, kesehatan bisa seperti gitu. Saya kan pernah ngomong, nanti tensimu naik-naik loh. Tensimu naik nanti merusak struktur tubuhmu. Itu aja pikirin. Nanti hujatan masyarakat kok nggak terima, tapi kau menghujat orang. Perempuan kok nggak mau anak perempuanmu dihujat orang, tapi kamu menghujat perempuan. Nah ini namanya itu memercik air di dulang, kepercik muka sendiri. Tapi kalau yang lain saya nggak mau bicara, karena saya nggak mau tembus kepada apakah itu asam lambung dan lain sebagainya, saya nggak mau bicara. Ya. Saya hanya berbicara tentang Novi. Ya. Kalau yang dipersoalkan tentang masalah meme, ya, yang menggunakan kacamata dengan perban, parodi itu. Terus apa esensinya? Kan nggak nyebut orang. Dia menari-nari. Kalau seandainya Novi mengatakan ini, loh saya pakai kayak gini, pakai perban, pakai kayak gini, kenapa? Takut kelilipan, takut kena kena debu, ya saya pakai aja. Sekalian saya mau pengen dagelan, saya main-mainkan. Emang saya sebutkan untuk siapa? Emang sudah pasti saya menggunakan itu, saya mengatakan menghina orang buta? Kan enggak. Itu substansinya di mana? Nah yang pakai pikiran tuh, yang nggak ngerti hukum tuh siapa gitu loh. Jadi kalau seandainya orang Mabes Polri itu menerima atau dengan substansi itu, alangkah sumirnya. Saya ini kan penyidik, jadi kalau reserse mengatakan pencemaran nama baik apabila ditujukan kepada orangnya dengan mengatakan matamu, mohon maaf, matamu buta, makanya kamu kayak gitu. Itu kan seperti kayak itu langsung lihat substansi. Lah ini cuma nari-nari, saya udah lihat meme yuk. Dia pakai kacamata, terus dia pakai korban, dia main joget-joget seperti kayak gitu. Masa dia langsung diasumsikan bahwa itu menghina orang buta? Ya enggak juga lagi. Saya baru kemarin nih
kena kelilipan debu, saya pakai perban gini. Terus saya buta kalau gitu, menghina orang. Tapi intinya ada bantahan dari Alvin Lim bahwa tadi kan Pak Dirjen Jenderal sendiri bilang bahwa kan mempublish atau melalui alat elektronik, yaitu salah satu YouTube ataupun media lain. Tapi dia berpendapat atau berargumen bahwa dia kan nggak tahu nomor teleponnya, gimana caranya gue bisa minta maaf atau bisa mengasih tahu bahwa si A si B begini bang, gimana tanggapannya? Yang minta maaf siapa? Ya maksudnya mengasih tahu bahwa langsung aja ke muka jadi atau omongan dia nomor teleponnya saya nggak tahu, gimana saya Ya, kalau dia bijak, dia cari dong, kan gitu. Tanya dong, maksud tujuannya apa, kan gitu. Jadi langsung kalau seandainya pada saat ditanya ke Novi, maksud tujuanmu apa bikin kayak gitu, kalau Novi mengatakan tuh untuk menghina orang buta, kena gitu. Tapi kalau dikatakan saya nggak bisa menghubungi dia, salah sendiri, kenapa nggak mau cari? Kalau kau pengen jelas ya cari dong, kan gitu. Gampang cari ya, jawabnya gampang. Mau pengen seperti itu diposisikan dengan apa maumu, tapi substansinya nggak kena. Jadi boleh saya katakan bahwa kalau hanya meme masalah kacamata dia pakai itu sumir, nggak bakal kena karena orangnya nggak dituju. Nama nggak ada, cuma nari-nari, kan saya sudah sampaikan. Saya bilang saya kemarin kelilipan, saya cuci mata saya kasih perban, saya kirim. Masa saya menghina si Agus? Ya enggak lagi. Nah, gitu kira-kira ya. Berarti bisa dibilang itu adanya kurang alat bukti ya, bisa untuk laporan tersebut ya. Kalau dibilang kurang alat bukti bukan itu. Ya, kalau saya katakan ya nggak masuk alat bukti, nggak masuk substansi itulah. Kalau masih kurang alat bukti ada kemungkinan. Tapi kalau sudah tidak masuk substansi ya absurd. Saya ini penyidik yang ngomongin penyidik loh, ya. Absurd itu. Sudah saya kasih contohnya tadi. Nggak bisa kalau joget-joget aja kayak gitu, kemudian pakai gitu, nggak pernah. Ya, kalau dia mau nilai mengarahkan ke situ silakan aja, itu kan menurut alam pikirmu. Ya, menurut alam pikirnya si Novi dikatakan, lo gue pengen dagelan kok. Gue pengen gitu-gitu aja untuk apa? Membuat ketawa pemirsa. Bisa kan? Kemarin berbalik sebutkan loh, ya. Dan yang dikasih percontohan tuh sangat ironis dan itu tidak layak disampaikan ke publik. Kenapa diambil contoh seperti itu? Kenapa harus masalah, mohon maaf, masalah pelacur itu? Mohon maaf, masalah narkoba ini kan hal-hal yang sangat tabu di Indonesia. Nggak tahu kalau di negaranya. Gitu. Tapi kalau kemarin Bang Dando, kalau Erdilo itu beda. Kalau Erdilo kan memang sudah menuduh langsung. Itu direct. Sebenarnya dua-duanya beda-beda tipis gitu loh. Yang paling inti itu jadi memuat substansi, dipublikasikan ke media. Deliknya undang-undang ITE-nya. Undang-undang ITE kan kayak gitu. Dipublis, namanya juga elektronik. Berarti kan melalui elektronik dipublikasikan ke media bahwa statusnya seperti ini. Nah, makanya kau yang mendalilkan, kau yang membuktikan. Apa alasanmu mengatakan dengan objek itu? Tapi yang jelas pada saat kau publikasikan telah membuat orang jadi cemar. Terlepas apa? Aku bertanya, enggak bertanya, tanya aja langsung. Tapi kalau membuat statement kayak gitu itu bertanya namanya itu. Disamarkan kata-kata apakah itu. Emang kita orang Indonesia bego semua begitu. Yang sialnya lagi nggak ngerti bahasa Indonesia. Yang nggak ngerti bahasa Indonesia itu ya dia gitu loh. Kok semua nggak ngerti bahasa Indonesia loh? Hotman Paris nggak ngerti bahasa Indonesia. Saya nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus Novi nggak ngerti bahasa Indonesia. Terus dia ngertinya bahasa apa? Berarti ya ini menggunakan bahasa planet. Kan gitu. Lahir untuk Pak Dirjen sendiri sebagai yang kuasa hukum, kata Novi tidak berdamai apa dari Pak Dirjen untuk berstatement itu? Nah, kembali kepada pokok masalah. Saya katakan kalau hal-hal saya kan nggak mau berperang. Saya selalu dengan cool mencoba untuk memasukkan posisinya supaya semua selesai. Saya bukan kompor meleduk. Jadi pengacara juga jangan jadi kompor meleduk. Laporan. Ayo main perang. Supaya panggung terus enggak, saya enggak punya kayak gitu. Karena saya punya iman. Ya, saya punya hati. Saya enggak mau kalau orang sudah berperang, saya seneng. Untungnya juga enggak ada sama saya.
saya berusaha untuk masuk pada posisi selesaikan. Tapi kalau seandainya Novi tidak berkehendak, kan saya nggak bisa paksakan, kan gitu. Saya nggak bisa paksakan. Silahkan menurut alam pikirmu gimana, nggak bisa. Kamu harus begini, nggak bisa. Dia juga manusia yang punya harkat martabat. Itu kira-kira. Jadi kalau kamu tanya, bagaimana kira? Saya nggak bisa paksakan dia. Tapi kalau saya punya niat, bagaimana semua selesai. Contoh seperti sama Agus juga, saya pengen begitu. Ini Agus yang blunder ini. Ya sudahlah, nasibmu lah Gus, ya. Kalau seandainya nggak mau selesai, jangan mimpi kau dapat mengobati matamu dengan uang itu. Tapi kan titik terang benang merah kan tetap di medsos. Ya justru itu. Nah, lo jangan kira Kemensos juga dongkol juga nih pasti. Pasti aku yakin. Aku udah capek-capek. Ya sebenarnya benar. Ngapain sih harus masalah kayak gini harus tingkat menteri yang turun? Iya sih. Kok gede amat. Terjadi kecemburuan sosial bagi yang lain. Tapi karena menteri menganggap daripada lama-lama terus berputar terus di media kayak gini, ya sudah coba saya selesaikan. Ternyata itu pun tidak dihargai, itu pun tidak diselesaikan. Bukan pulangnya malah bagus, baliknya malah berantem. Masuk ke TV One sama juga. Ya, jujur ngomong, waktu di TV One saya tuh juga ya kecewa juga. Tujuan saya tuh ngapain kita bersoal tentang penerapan pasal undang-undang. Ini kita bukan masalah pasal undang-undang. Kita menyelesaikan masalah di tempat itu. Bukan sok jago. Menurut pasal sekian, pasal gini. Ya udah lama-lama nanti yang keluar tuh pasal gregetan nanti ya. Ya terjadi pasal gregetan sekarang kan. Nggak selesai. Ya. Himbauan saya tuh ya lah kita sama-sama berpikir jernih. Selesaikanlah pokok masalah ini. Supaya jangan lagi jadi carut-marut. Lama-lama netizen tuh masyarakat muak gitu nih. Bicara netizen juga banyak berkomentar kok si Agus sendiri bukan keluar masuk rumah sakit malah keluar masuk polisi. Dan itu terakhir ada pesan nggak untuk Agus sendiri? Saya sebenarnya mau pesan buat Agus tuh udah males saya. Males saya tuh. Nanti kan nggak bagus kalau saya katakan ya rasain loh, kan nggak enak kan gitu kan. Nah, tapi kan ini poinnya mata. Poin kita mata, tapi lo malah cari panggung bikin LP, muncul ke sana gunting pita. Apa-apaan nih mata gunting pita? Apa-apaan nih bakso bikin LP? Apa-apaan tuh publikasi? Teriak-teriak. Jadi sudah nggak kena lagi.